Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan bahas tentang border personality disorder gitu teman-teman. Nah, border personality disorder itu apa sih sebenarnya? Nah, border personality disorder atau BPD ini merupakan suatu gangguan mental yang ciri-cirinya kira-kira dia mengganggu persepsi atau mempengaruhi persepsi kita terhadap diri kita sendiri dan mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain. Nah, tanda-tandanya kalau misalnya dipersingkat itu bisa dikenali atau kita bisa lihat dari ciri-cirinya yang mungkin tidak stabil, emosinya nggak stabil, terus juga impulsif, terus juga bisa mengganggu hubungan interpersonal dengan orang lain. Hubungan interpersonal tuh kayak komunikasi kita dengan orang tuh bagaimana gitu. Nah, pola komunikasi dengan orang lain ini yang berubah dan tidak stabil gitu. Jadi BPD sangat mempengaruhi itu teman-teman. Ada beberapa ciri utama dari BPD. Yang pertama, emosinya nggak stabil atau berubah. Nah, misalnya ketika seseorang yang dengan gangguan BPD ini, dengan orang yang mengalami BPD ini, dia bisa jadi di suatu situasi dia senang banget gitu, tapi tiba-tiba bisa jadi kayak emosi atau merasa tertekan gitu, atau merasa nggak nyaman gitu secara tiba-tiba gitu. Jadi perubahan emosinya tuh sangat ekstrim gitu. Nah, ciri yang berikutnya adalah takut ditinggalkan atau takut merasa tidak diterima gitu. Bahkan ketika seorang berada dalam hubungan yang tidak baik-baik saja, yang toksik, orang yang dengan gangguan BPD ini dia tak merasa takut ditinggalkan gitu, tidak diterima, takut nggak punya orang lain lagi yang menerima gitu. Jadi dia tuh benar-benar kayak terjebak dalam hubungan yang toksik tapi nggak bisa keluar gitu. Nah, ciri berikutnya adalah hubungan interpersonal yang nggak stabil. Jadi ketika dia merasa dekat banget sama seseorang, terus tiba-tiba dia jadi ngejauh aja gitu dari orang dengan dalam jangka waktu yang singkat. Jadi benar-benar hubungan dia dengan orang lain tuh bisa sangat berubah secara tiba banget. Nah, berikutnya impulsif di sini tuh impulsif yang sangat berbahaya teman-teman. Jadi bukan impulsif kayak misalnya kita merespon orang secara apa adanya gitu, kayak omongan kita nggak difilter, tapi lebih parah daripada itu, kayak misalnya kita spend money yang berlebihan gitu, pemborosan uang gitu ketika lagi dalam keadaan stres. Cara solve-nya atau coping-nya, pelariannya adalah dengan menghambur-hamburkan uang, membeli barang apapun yang dia mau gitu di saat itu, di saat dia punya gitu. Tapi dia nggak mikir jangka panjang ketika uangnya habis gimana. Terus juga bisa aja lari ke hubungan seks yang beresiko gitu ketika dia diancam untuk ditinggalkan, terus diancam untuk akan diputusin gitu sama cowoknya, terus cowoknya ngancam untuk berhubungan seks, dia akan menerima itu dengan sangat dengan sangat cepat gitu tanpa pertimbangan apapun saking impulsifnya. Terus juga untuk mengatasi stres ketika ada orang yang nawarin dia ke obat-obatan tertentu, dia juga bisa jadi nerima tawaran itu dengan sangat cepat. Nah, ini kan bahaya banget ya, dari beberapa ciri-ciri yang udah gue sebutin tadi. Bahaya banget ketika ada orang terdekat kita, ada orang yang kita sayangin gitu, dia punya ciri-ciri ini gitu. Bayangkan kalau misalnya dia mau atau bisa aja impulsif ke hal-hal yang negatif, akan merugikan dirinya sendiri gitu kan, kasihan deh sebenarnya. Kayak misalnya dia melakukan hubungan seks bebas di hubungan yang toksik gitu, udah berhubungan toksik terus melakukan hubungannya seks bebas lagi tuh lebih toksik lagi, borosan uang, terus bisa kayak menggunakan obat-obatan terlarang, alkohol dan lain-lain, yang mungkin nantinya selain kita kasihan sama dia, itu bisa berdampak negatif juga ke kita keluarganya, atau ke kita sebagai orang yang sayang sama dia, yang dekat sama dia gitu. Itu akan sangat membahayakan banget. Jadi kalau misalnya lu punya orang-orang dengan ciri-ciri BPD, atau lebih baiknya sih lu cek ke psikolog ya. Lu punya orang ini, orang yang sangat dekat dengan lu ini punya gejala-gejala BPD atau enggak gitu, terindikasi terdiagnosa BPD atau enggak. Kalau bisa iya, berarti lu bener-bener harus ngejaga dia banget gitu. Nah, bentuk penjagaannya salah satunya yang ngajak dia untuk cek ya, ketika dia terlihat ada beberapa ciri dasar yang kelihatan gitu. Nah, ciri berikutnya nggak kalah parah yaitu kosong gitu. Ketika misalnya lu lihat temen lu kosong, atau ngeliat nggak punya tujuan, atau lebih banyak bengongnya, yang kayak misalnya mungkin terlihat seperti depresi atau stres yang berkepanjangan, ini juga bisa jadi salah satu ciri yang perlu diwaspadai gitu. Nah, mungkin ini ciri-ciri kekosongannya ini benar-benar kayak ekstrim juga gitu. Misalnya dia tadinya yang bahagia, terus tiba-tiba besoknya kayak bengong, nggak ada tujuan, tiba-tiba frustasi. Nah, perubahan ekstrem ini bisa dilihat sebagai ciri dari BPD itu sendiri. Nah, sekarang coba kita telaah gitu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan orang itu terkena BPD gitu? Sebenarnya ini butuh penelitian lebih lanjut, tapi ada beberapa cara yang misalnya gua rangkum. Nggak bisa. Jadi ada beberapa penyebab yang gue rangkum dari referensi di internet. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang ini terkena BPD. Yang pertama, genetik.
Walaupun emang butuh penelitian lebih lanjut, tapi genetik merupakan faktor yang cukup lumayan sering gua lihat, ini menyebabkan BPD gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya BPD, kemungkinan anaknya punya potensi BPD juga. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan masa kecil seseorang sangat berpengaruh kepada orang itu punya potensi BPD atau enggak. Kayak misalnya trauma masa kecil, sering sering diabaikan, sering tidak terima, sering disalahkan, terus mengalami pelecehan seksual atau hal-hal negatif lainnya di masa kecil, yang mana semua trauma itu akan diakumulasikan menjadi kepribadiannya dia yang saat ini gitu, yang dengan BPD itu gitu. Dia tumbuh dengan BPD yang ngerasa trauma, ngerasa takut diabaikan, yang akhirnya ya negatif sekali gitu. Berikutnya perubahan kimia otak ini juga berpengaruh ke seseorang dia berpotensi untuk mempunyai BPD atau enggak gitu. Perubahan kimia otak sendiri itu sebenarnya banyak ya teman-teman faktornya, bisa dari makanan, bisa dari benturan, bisa dari hal-hal di luar dari yang kayak misalnya kita konsumsi gitu hal dari luar diri kita gitu, terus dari stres juga, stres yang berkepanjangan itu juga akan merubah senyawa kimia yang ada di otak kita, itu juga akan menimbulkan potensi atau menyebabkan BPD itu sendiri. Nah sekarang bisa kita lihat ya dampaknya apa, tapi mungkin ada beberapa dampak yang paling sering terlihat dari orang-orang dengan gejala BPD gitu. Yang pertama adalah kesulitan berhubungan atau berinteraksi sosial dengan orang lain. Bisa jadi kegagalan hubungan dengan keluarga, teman, atau pasangan gitu, karena iya emosinya nggak stabil, terus cepat berubah-ubah dan nggak banyak orang bisa nerima itu kan. Terus dia tuh punya kesalahan persepsi terhadap dirinya dan orang lain gitu. Dimana kesalahan persepsi ini atau persepsi yang nggak bener ini bisa mempengaruhi hubungan dia dengan orang, impulsif, terus juga bisa nyalain orang, bisa nggak percaya sama orang, bisa memutuskan hubungan dengan orang. Jadi dia akan sulit sekali mempunyai hubungan jangka panjang dengan orang itu, keluarga, teman, atau pasangan. Terus masalah emosional atau masalah psikis, gangguan psikologis gitu. BPD ini bisa benar-benar ganggu kehidupan atau aktivitas sehari-hari si penderitanya karena dengan emosi yang stabil dan impulsif dia bisa aja merasa cemas, bisa aja ngerasa frustasi tiba-tiba, bisa aja mutusin hubungan dengan orang, terus bisa aja depresi, bisa aja punya trauma atau hal-hal negatif yang bisa mengganggu aktivitas gitu. Ketika dia frustasi, depresi, dia akan sulit banget melakukan aktivitas, bahkan sesimpel aktivitas mandi aja dia akan kesulitan gitu. Jadi ini akan sangat mengganggu emosionalnya ya. Selain itu juga penderita di PPD itu akan cepet banget emosi gitu, emosional. Yang ini juga kan akan sulit untuk hubungan profesional misalnya, untuk membangun hubungan sekedar untuk bekerja gitu, itu akan sulit banget ketika dia gampang emosi dan ya hal-hal yang terkait dengan itulah, di gangguan moodnya gitu, itu akan sulit banget untuk beraktivitas sehari-hari. Orang dengan gejala BPD atau orang dengan diagnosa BPD juga akan sulit menentukan identitas dirinya karena dia nggak tahu dirinya itu siapa, tujuan hidupnya apa gitu. Jadi dia akan sangat blur gitu. Yang mana ini akan menyebabkan depresi, frustasi itu sendiri gitu. Ketika dia nggak tahu mau ngapain, dia menjalani hidup juga berat, emosinya juga kayak nggak stabil, tantruman gitu, jadi akan sangat berat sekali. Nah sekarang masuk ke solusinya, apa sih solusi yang terbaik untuk orang yang punya gejala-gejala ini, atau punya rekan atau saudara atau keluarga yang punya gejala ini? Yang pertama pasti berobat, yang pertama pasti berobat ya, entah itu ke psikolog atau ke psikiater. Dimana psikolog dan psikiater ini secara singkat beda, kalau misalnya psikiater ini bisa ngasih obat, sementara psikolog ini lebih ke arah terapi-terapi yang berhubungan dengan konseling, nah gitu ya, komunikasi dua. Nah, pertama mungkin ada nah mungkin beberapa psikolog akan menyarankan untuk melakukan beberapa terapi psikologis untuk penderita atau nah mungkin beberapa psikolog akan merekomendasikan beberapa terapi untuk penderita BPD itu sendiri. Yang pertama mungkin DBT, dialectical behavioral therapy, yang mungkin nggak gue bisa jelasin sini karena itu adalah kapasitas dari psikolog. Yang kedua adalah CBT, terus psikiater mungkin juga bisa memberikan obat-obatan untuk mengurangi gejalanya, untuk mempengaruhi senyawa kimia yang ada di otaknya, yang kelainan itu. Terus juga support system. Ketika kita punya keluarga, sanak saudara, atau teman atau rekan yang dekat dengan kita dan memiliki gangguan ini atau memiliki ciri-ciri ini, kita harus support gitu. Kita harus lebih banyak kompromi dan toleransi terhadap sifat-sifatnya yang tantruman itu gitu, yang nggak stabil itu. Jadi kita benar-benar harus punya emotional question yang dewasa gitu, yang matang, bahwa orang ini perlu bantuan. Kalau misalnya kita jahatin dia lagi, mungkin hidupnya nggak akan lama gitu, dengan karena impulsifnya itu dia bisa banget nekat, bisa aja bunuh diri kan karena depresi atau frustasinya gitu. Jadi kita sebagai keluarganya ya benar-benar harus support gitu, sebagai support system yang
yang ngebantu dia untuk sembuh gitu teman-teman. Jadi di akhir video ini aku bilang BPD itu merupakan gangguan yang kompleks banget dan efek negatif yang timbulkan juga nggak main-main. Sementara mungkin kita yang ada di sekitarnya gitu, mungkin sebagai orang yang terdekat menjadi support sistemnya dia, itu benar-benar harus sabar, harus kuat, harus benar dukung dia sampai pulih. Karena kita harus optimis gangguan BPD ini akan bisa selesai dengan support system yang baik, dengan pengobatan yang baik, itu dengan terapi yang baik juga, yang terukur, terstruktur, dan dilakukan secara terjadwal gitu. Jadi kita jangan putus asa ketika kita sendiri atau bahkan teman-teman kita punya gangguan ini. Dan untuk mengetahui kita atau teman kita punya BPD ya cek ke psikolog atau ke psikiater ya teman-teman. Jangan kita self diagnose gitu. Ini hanya sebagai trigger untuk teman-teman yang punya beberapa ciri-ciri yang udah gue sebutin tadi untuk melakukan pengecekan ke orang yang berkompeten gitu, orang yang punya kapasitas untuk itu gitu. Nah mungkin sekian video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.